Universitas Kota Bekasi. Saya berasal dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengatur kestabilan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ada beberapa indikatornya nih. Yang pertama ada laju uang yang beredar, lalu ada laju inflasi yang masih rendah dan juga stabil, ada suku bunga yang masih pada batas wajar, lalu ada nilai uang yang masih dapat direlasi, dan yang terakhir adalah ekspektasi masyarakat akan jumlah uang yang beredar. Jenis kebijakan moneter ada ekspansif dan juga ada kontraktif. Apa sih kebijakan ekspansif? Nah, kalau kebijakan ekspansif itu yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan cara menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan yang kontraktif adalah memperlambat kebijakan perekonomian dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, ada beberapa tujuannya nih. Yang pertama, menstabilitaskan perekonomian, menstabilitaskan harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir, memperbaiki neraca pembayaran. Lalu ada 3 instrumen yang mempengaruhi kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan yang terakhir rasio cadangan wajib. Masuk ke kebijakan fiskal nih. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menstabilitaskan perekonomian melalui penerimaan dan juga pengeluaran negara. Kalau kalian belum tahu, kebijakan fiskal ini lahir dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter saat itu tidak bisa menyelesaikan kedepresian ekonomi pada tahun 1930. Kalau kalian belum tahu fungsi dari kebijakan fiskal, yang pertama itu ada distributif, ada alokasi, dan ada stabilisasi. Dan kita masuk ke jenis-jenisnya nih. Yang pertama ada ekspansif. Kalau ekspansif, biasanya pemerintah menambah pengeluaran pemerintah tetapi menuruni pajak. Sedangkan kalau yang kontraktif, biasanya pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah tetapi menaikkan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke tujuannya ya. Pertama, tujuannya adalah menambah pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, mendorong investasi, dan yang terakhir menstabilkan harga secara keseluruhan. Lalu ada 2 instrumen yang mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang pertama, penerimaan negara, lalu yang terakhir pengeluaran pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.